Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua Agus Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Nah, ini video yang kedua di hari ini. Saya akan bikin dua video seperti yang saya sampaikan di video yang pertama kan. Nah, itu ini RL kalau tadi Huges. Nah, terus gini teman-teman, kita sebagai petani, saya dalam bertani itu tidak menjamin 100% berhasil gitu. Untuk hasil tani itu misalnya 70% berhasil, itu aja saya sudah puas, sudah sangat puas gitu. Kalau misalnya 50% ya tetap puas gitu, karena ini adalah upaya yang kita lakukan. Kalau 50% berarti kita motong 10 berhasil 5 ya kan. Yang penting induknya masih selamat gitu, bawahnya cuma jadi 5 ya nggak apa-apa. Kita motong 10 jadi 5 berarti tambah 15 kan gitu tuh. Jadi 5 tambah 5 jadi 15. Iya, kalau tumbuhnya cuma 1, kalau tumbuhnya 3 berarti kan tambahnya 15 lagi. 15 tambah 10 25. Jadi dalam bertani itu yang penting kita lakukan yang terbaik. Jangan orientasi ke targetnya dulu gitu. Apalagi jenis-jenis pohon yang menurut kita tingkat keberhasilannya tidak banyak. Ada orang, setiap petani itu mempunyai pohon-pohon yang menurut dia itu, oh ini sulit di saya, ini cepat di saya, ini gampang di saya, ini agak rewel di saya, itu selalu ada begitu teman-teman. Seperti yang di hadapan kita ini, Aglonema Romantic Love. Ini Romantic Love-nya cakep nih. Apalagi di tempat yang agak panas dikit gitu, maksudnya cahayanya lebih banyak, dia kuningnya jadi, merahnya jadi. Nah, ini salah satu pohon yang menurut saya itu dia akarnya pelit, nggak seperti Huges, Widuri, Angela, itu akarnya banyak-banyak ya. RL Goliath itu akarnya nggak bisa banyak, bau banyak kuatal gitu nggak bisa. Kayak Ajeng, nah itu akarnya juga bisa bau banyak gitu nggak bisa. Terus apa itu? Kalau yang lipstick, hampir semua lipstick ya, lipstick yang baru-baru ini loh ya, seperti Minion, Kansa, Lotus, itu akarnya juga nggak bisa banyak gitu, nggak bisa sampai penuh di pot, itu sulit lah. Itu kalau di saya ya, nggak tahu kalau di tempat-tempat yang lain. Nah, makanya untuk RL ini saya tuh senengnya nganu apa jenenge, main aman gitu loh. Kalau misalnya motong pucuk ya, pucuknya bawa akar cukup banyak, nanti bawahnya kita tanam lagi. Kalau panen anak saya nunggu minimal di 4 daun, yang terkecil baru saya panen gitu. Karena mengingat RL di sini nggak terlalu cepat di tempat saya. Itu intermezzo ya, intermezzo pengalaman saya tentang RL. Nah, apakah di teman-teman juga begitu? Nah, tulis di komen ya. Kita bongkar dulu. Kebetulan hari ini mendung pagi ini. Kalau ini akan saya bongkar karena saya akan panen anak. Tuh. Dan akarnya itu enggak besar-besar gitu, enggak. Ini termasuk lumayan bau banyak sih ini. Untuk akar segini itu RL termasuk banyak sekali. Ini 5 bulan saya panen anak ini, tapi posisi anaknya udah besar waktu itu. Terus nggak lama dia bertunas, beranak, cuman 2. Nggak tahu ya, nanti kalau di bawah di dalam ada lagi, kita akan cuci. Kita cuci dulu. Ini sudah termasuk luar biasa untuk RL yang akar segini, itu luar biasa sekali. Bau banyak sekali nih. Beberapa kali saya bongkar RL tuh nggak begini soalnya. Ya banyak tapi nggak sampai full gitu. Nah, kemarin daun ini loh teman-teman yang tadi saya ceritakan di video. Daun ini kok kuning gitu. Ini. Nah, saya tuh sensitif kalau untuk pohon-pohon RL.
Nanti ada trik untuk mempercepat satu pohon jadi banyak. Itu caranya gimana, ini tak bagi, tak share ke teman-teman nanti. Enggak, di sini dulu. Nanti tak kasih tahu rahasianya. Saya udah cukup bersih. Nah, ternyata masih ada tunas yang mau numbuh nih di sini. Kelihatan ya? Kelihatan toh. Lalu di anak-anaknya ini sudah mulai ada tunas pecah. Nih satu, bawah lagi. Itu di dalam. Nah, dua. Ini juga ada yang satunya. Nah, ini ada tunas pecah di sini. Satu. Ada telepon nih, sebentar. Kita eksekusi. Kita angkat dulu. Nah, anak yang besar yang 5 daun kan, saya 5 daun ini 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. Ini yang 5 daun. Mau 5 ya, mau 5 ya. Ini 1 2. Posisi anaknya sama, cuman batangnya besar yang ini ya. Nah, ini begini teman-teman, kalau saya nih. Ini saya potong di sini. Saya potong di sini. Nah, ini bawa akar tuh 2 3 4 5. Kita taruh ya. Nah, terus induknya kita potong di atas ruas anak. Besoknya tak sereh nih. Nah, gini. Ini induknya ditanam sendiri kan, jadi calon induk lagi. Kan X induk toh. Ini nanti cepat beranak lagi, 2-3 bulan dia muncul tunas lagi. Lalu bonggolnya ini saya sertakan di anakan yang kecil. Jadi kan dia punya bonggol rimpang. Nah, di sini kita bisa hitung tunasnya nih. 1 2. Ini di dalam tuh putih tuh. 3. Dari 1 sisa batang anakan yang kita ambil tadi ada 3 mata tunas. Belum lagi yang tadi belum nongol, belum tumbuh ke atas. 4 ya toh. Nah, dari sini ini ada nih 5 6, di baliknya ada 7. Nah, berarti nanti kemungkinan bisa muncul 7 tunas lagi plus ini 8. Nah, caranya tetap kita kurangin akarnya, jangan lupa teman-teman. Ini dulu juga dikurangin akar nih, bekas potongan-potongan ini kan potongan akar-akar lama. Apalagi yang warnanya udah coklat. Nah, ini juga bekas potongan kan. Nih. Nah, kita sisakan akar yang sehat-sehat. Nanti mempengaruhi pertumbuhan enggak Om? Ya sedikit mempengaruhi, nggak masalah, daripada busuk. Saya pakai gunting aja biar enak, cepet. Bentar, ambil gunting.
Hati-hati, tadi kan ada mata tunas di bawah, jangan sampai terpotong. Duh, malah akar baru terpotong. Kita renggangkan akar-akar yang rimbun supaya nanti itu nggak menimbulkan busuk, nggak menjalar ke batang gitu. Hitung-hitung ini satu pohon, akar segini kebanyakan, ya kan? Makanya dikurangi, namanya pruning, pengurangan ini. Untuk akar-akar ini tunggal-tunggal gini jangan dikurangin. Semoga nanti bermanfaat loh ini ya. Nah, kalau teman-teman mau rendam, boleh nggak itu direndam pakai bakterisida? Boleh, tapi waktunya mundur lagi loh. Kalau mau rendam, paling nggak kan kita rendam sekitar 1 sampai 2 jam, ya kan? Nah, ini cukup lah segini. Kita taruh dulu. Lalu batang induknya ini kita juga seleksi akar. Nah, ini kayak akar gini dibuang. Terus kita potong di sini. Nah, ini kita potong. Kita potong-potong akar. Kita kurangin untuk menjaga dia nggak terlalu ini nanti apa? Kebanyakan akarnya, akar terlalu banyak juga nggak baik. Kalau kita bongkar, kita tanam lagi, kurangin. Nah, saya mau ambil pot dulu. Kalau yang bonggolnya bisa pakai pot bekasnya tadi, pot 15 di sini. Nah, kalau induknya bisa pakai pot 12. Nah, yang ini ya, di pot 12 nanti enggak apa-apa. Kita ambil potnya dulu sebentar, tak push. Aduh, terlalu buru-buru ngejar durasi, jadinya begitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, tadi ini lupa nih. Pantesan kok ada yang kurang apa gitu loh tadi tuh. Sebenarnya di beberapa teman nggak pakai penutup luka juga, itu ada di teman-teman Lampung itu ya, asal tanam lagi gitu. Ini kan berbeda cara, itu indah ya toh. Pada jatuh kena akar. Dah, ini tadi premium. Premium campur gemuk sehat ini tadi, ya dah.
pupuknya tiris. Kita tanam induknya. Mohon maaf loh teman-teman, aduh keliru. Ini tadi bener bongkaran ini ya, nyaris. Itu tak kasih sedikit soalnya kotor, nanti mau tak bersihin dulu. Nah sekarang nanti yang premium untuk yang anakan. Nah, ini masukin. Kalau yang buonggol sama itu saya pakai ini gemuk sehat. Kenapa Om pakai itu? Nggak apa-apa, sama aja kok teman-teman, bisa dipakai. Ini kan sebagai pesan moral kalau untuk indukan dewasa, premium sama gemuk sehat itu keren. Teman-teman jangan terlalu dalam nanamnya, yang penting akar semua tertanam. Jangan dipentokin begini, nanti yang bawah kelamaan numbuh. Apanya itu? Tunasnya naik ke atas. Lagian nanam terlalu dalam juga nggak baik. Nah, dengan 3 pot kita titip rendam di situ cukup nanti. Oke. Geser. Kita siram. Semua media ini porus banget. Ini kita siram begini, bawah udah ngocor. Fungsinya buat apa direndam? Memeratakan kelembaban di media tanam yang baru, membantu akar beradaptasi dengan cepat, meminimalkan stres. Ya dah. Dah gantian pucuk induk. Tak geser sih. Gantian yang bungkul. Semoga dalam waktu 3 bulan nanti ini tunas-tunas dari sini muncul, induknya juga muncul tunas lagi. Nah, itu caranya untuk mempercepat dengan aman dan cepat. Jadi ini adalah rahasia tanaman bisa menjadi cepat banyak.
rangkepannya pot dulu teman-teman, soalnya belesek ini. Nah, ini taruh di sini yang lebih lega. Apakah setelah ganti media Om Semiagro selalu direndam? Iya. Mau ganti media, potong sama masih direndam. Ya. Tetap semangat teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di situasi kebun saya.